Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Diriwayatkan dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, ia berkata, saya adalah bersaudara dengan Abu Lahab, sama-sama anak Abdul Muttalib, dan berteman dengannya, badang sanak dan bakawan. Ketika ia meninggal dunia dan Allah memberitahukan tentangnya dengan apa yang dia beritahukan, maka saya bersedih hati atasnya dan menyusahkanku oleh urusannya. Karena Abu Lahab kalau mau beriman lawan Nabi sampai mati, sehingga turun ayat Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ujar Abbas, aku ini ngarandang sanak sadih hai hati. Nah sanak itu, nah Quran menurunkan ayat bahwa Abu Lahab itu menyala api di awaknya. Aku ini sedih. Maka saya meminta kepada Allah Ta'ala selama setahun, minta tiap malam minta kepada Allah agar memperlihatkan ia kepadaku dalam tidur. Minta kepada Allah agar bisa melihat Abu Lahab. Minta bermimpi tiap malam sampai setahun, minta kepada agar bisa bermimpi Abu Lahab, agar bisa minta melihat Abu Lahab bagaimana keadaan di sana. Lalu saya bermimpi melihatnya, ia menyala dengan api. Ujar Abbasnya. Lalu saya bertanya kepadanya tentang keadaannya. Bagaimana keadaan engkau wahai Abu Lahab? Maka ia menjawab, saya menjadi ke neraka dalam azab. Tidak diringankan daripadaku dan tidak dilapangkan azab neraka ini kecuali pada malam Senin. Dari semua malam dan hari. Tiap hari aku disiksa seperti ini, jar Abu Lahab, kecuali pada malam Senin aku dapat keringanan daripada azab ini. Lalu jar Abbas, saya bertanya, bagaimana demikian? Kenapa malam Senin dapat keringanan azab? Ia berkata, dilahirkan pada malam itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umaymah datang kepadaku, seorang hamba sahaya, budak. Lantas ia memberi berita gembira kepadaku bahwa Aminah telah melahirkannya. Maka saya merasa senang dengannya dan saya merdekakan budak perempuanku karena merasa senang dengannya. Jadi waktu lahir Nabi kita, seorang budak Abu Lahab ngarannya Umaymah datang, wahai Abu Lahab, itu Aminah telah melahirkan putra laki-laki. Abu Lahab itu saking gembiranya mendengar Aminah melahirkan itu, yang menyampaikannya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Engkau merdeka, sudah ampih jadi budakku, nanti lepas. Maka Allah memberi ganjaran kepadaku dengan sebab yang demikian itu, bahwa dihilangkan daripadaku azab pada setiap malam Senin. Nah, karena pernah sekali Abu Lahab ini gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal belum tahu itu jadi nabi, belum tahu itu jadi rasul. Abu Lahab ada tahu lagi kekanakan ini bakal jadi rasul, gini ada tahu. Abu Lahab belum tahu, cuma gembira karena ini anak kemanakan nih telah melahirkan. Hitungannya cucu nabi kita, anak kemanakan, anak dan sanak. Nah, ini anak dan sanak telah lahir. Lalu gembira hati kedatangan ini. Nah, gembiranya itu menyebabkan Abu Lahab diselamatkan, dihilangkan azab pada malam Senin. Setiap malam Senin Abu Lahab dapat kesenangan karena pernah sekali gembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi keterangan ini dapatnya dalam mimpi Abbas. Abu Lahab diringankan azab setiap malam Senin. Abdul Wahid bin Zaid berkata, saya keluar untuk menunaikan ibadah haji. Lalu saya ditemani oleh seorang laki-laki yang tidak berdiri, tidak duduk, tidak bergerak dan tidak berdiam, melainkan ia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Wahid salah seorang aulia Allah, naik haji, takawan lawan seorang laki-laki, nang bacaannya salawat melulu.
berabah, salawat, duduk, salawat, berdiri, bersalawat, berjalan, bersalawat, salawat saja amalannya. Lalu saya bertanya kepadanya, Jar Abdul Wahid ini tentang yang demikian itu. Kenapa garang ikam harus salawat saja dibaca? Kadang-kadang amalan lain, tasbih kah, zikir kah, atau apa? Maka ia menjawab, saya akan memberitahukan kepadamu tentang yang demikian. Saya keluar pertama kali pergi ke Mekah dan saya bersama ayahku. Maka manakala kami berangkat, saya tidur di sebagian rumah. Lalu ketika saya tengah tidur, tiba-tiba datang kepadaku orang yang datang, seraya berkata kepadaku, bangunlah, Allah telah mematikan ayahmu dan menghitamkan wajahnya. Lalu saya terbangun dengan terkejut. Lantas saya buka kain dari wajahnya, maka tiba-tiba ia telah meninggal dunia dan lagi hitam wajahnya. Mimpi nih, asalnya mimpi. Diperiksa kenyataan, abah meninggal dan hitam wajahnya. Lalu rasa ketakutan masuk kepadaku sebab demikian itu. Maka kenapa abah ini makam hirang? Maka ketika saya dalam keadaan bersedih, tiba-tiba mataku mengalahkanku, maka aku tertidur. Maka tiba-tiba saya melihat di atas kepala ayahku ada 4 orang hitam yang bersama mereka tiang-tiang besi. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang bagus wajahnya di antara 2 pakaian yang hijau. Lalu laki-laki itu berkata kepada mereka, berjauhlah. Lalu ia laki-laki itu mengusap wajah ayahku dengan tangannya. Kemudian ia mendatangiku seraya berkata, bangunlah, Allah telah memutihkan wajah ayahmu. Lalu saya bertanya kepadanya, siapa engkau? Bi abi anta wa ummi. Maka ia menjawab, aku Muhammad, aku adalah Nabi Muhammad. Teman itu berkata, ujar Abdul Wahid ini mengisahkan, teman itu berkata, lalu saya membuka kain dari wajah ayahku, tiba-tiba telah putih. Maka saya tidak meninggalkan salawat kepada Rasulullah SAW setelah itu. Nah, setelah kejadian itu, orang ini menjadikan salawat sebagai amalannya sehari-hari. Karena merasa bahwa Nabi kita yang memberitahunya dalam mimpi, Nabi kita yang menyelamatkan abahnya dalam mimpi juga tahunya, akhirnya menjadikan amalan salawat sebagai amalan pokoknya. Dari Umar ibnu Abdul Aziz berkata, Umar bin Abdul Aziz, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma duduk di dekat beliau. Lalu saya mengucap salam dan duduk. Maka ketika saya tengah duduk, tiba-tiba didatangkan Ali dan Muawiyah. Lalu dimasukkan ke suatu rumah dan direnggangkan pintu atas keduanya. Dan saya melihat, maka tidaklah lebih cepat daripada keluarnya Ali radhiyallahu anhu dari rumah itu, dan ia berkata, dia telah memutuskan bagiku demi Tuhan Ka'bah. Jadi memimpi Umar bin Abdul Aziz, ini salah seorang aulia besar di masa tabi'in, bermimpi dudukan bersama Rasulullah, Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Tiba-tiba datang Sayyidina Ali dan Muawiyah. Keduanya masuk ke rumah. Rumah itu renggang pintunya. Begitu masuk keduanya, Sayyidina Ali keluar. Dan Sayyidina Ali berkata, dia telah memutuskan bagiku demi Tuhan Ka'bah. Dan tidaklah lebih cepat daripada keluarnya Muawiyah sesudah Ali. Habis itu Muawiyah pun keluar dari rumah itu. Dan ia berkata, dia telah mengampuniku demi Tuhan Ka'bah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu suatu kali terbangun dari tidurnya. Lalu ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Abbas bangun guring mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ia berkata, Al-Husain terbunuh demi Allah. Jadi Ibnu Abbas, Sayyidina Husain terbunuh. Dan demikian itu sebelum terbunuhnya. Belum kejadian lagi Husain terbunuh, belum. Ibnu Abbas sudah bermimpi Husain itu terbunuh. Lalu para sahabatnya ingkar, tidak percaya kepada Ibnu Abbas.
Maka ia berkata, saya bermimpi, jar Ibnu Abbas, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama beliau kaca dari darah. Lalu beliau bersabda, apakah kamu tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh umatku sepeninggalku? Mereka membunuh cucuku Al-Husin, dan ini darahnya dan darah teman-temannya yang aku mengangkatnya, melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mimpi yang disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas. Maka datanglah berita setelah 24 hari. 24 hari kemudian datang berita dengan terbunuhnya Al-Husin, dan hari dari hari yang dimimpikan Ibnu Abbas itu. Nah, jadi mimpi ini ikhbar bil mustaqbal, menghabarkan kejadian yang akan datang. Dimimpikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah berkata terus-menerus tentang lisanmu. Inilah yang membawa kepada tempat-tempat kedatangan. Maka apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Sesungguhnya engkau telah bermimpi, telah berkata terus-menerus tentang lisanmu. Menjaga lisan, pelihara lisan. Inilah yang membawaku kepada tempat-tempat kedatangan. Orang ke surga bisa dengan lisannya, orang ke neraka bisa sebab lisannya. Maka apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Orang memimpi pertemuan Abu Bakar. Kayak apa engkau di sana, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, saya mengatakan dengan lisanku la ilaha illallah, maka dia kalimat itulah yang membawaku ke surga. Jadi mimpi-mimpi yang disebutkan ini, ada mimpi tentang mengetahui yang terjadi di alam barzah sana, macam kayak Abbas tadi mimpi Abu Lahab. Ada mimpi-mimpi yang berguna untuk menjelaskan yang akan terjadi di belakang hari. Walhasil mimpi yang baik itu disebut mubasyirat, kabar yang menggembirakan. Nah, kemudian penjelasan tentang tidur Syekh rahmatullah alaihim ajmain. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.